Halo teman-teman, di video kali ini saya akan membahas terkait cara distribusi obat yang baik menurut Peraturan BPOM Nomor 6 Tahun 2020. Sebelumnya, perkenalkan, saya Isni Aziza, MPM 22290510022, selaku mahasiswa S1 Farmasi Universitas Cut-Nyak-Dien Medan. Apa sih sebenarnya CDOB itu? CDOB ialah cara distribusi obat yang merupakan standar dalam proses distribusi obat atau bahan obat yang bertujuan untuk memastikan mutu sepanjang jalur distribusi atau penyaluran sesuai dengan persyaratan. Selain itu, CDOB berfungsi untuk menjamin dan memastikan bahwa proses distribusi telah sesuai dengan penggunaannya. Pada Peraturan BPOM Nomor 6 Tahun 2020 terdapat 12 aspek. Aspek pertama membahas terkait manajemen mutu, kedua organisasi, manajemen dan personalia, ketiga bangunan dan peralatan, keempat operasional, kelima inspeksi diri, keenam keluhan obat atau bahan obat kembali, diduga palsu dan penarikan ulang. Ketujuh, transportasi. Kedelapan, fasilitas distribusi berdasarkan kontrak. Kesembilan, dokumentasi. Kesepuluh, ketentuan khusus obat. Kesebelas, ketentuan khusus produk rantai dingin. Serta yang ke-12 akan menjadi topik pada video kali ini, yaitu ketentuan khusus narkotika, psikotropika, dan prekursor farmasi. Pada bab 12 yang membahas terkait ketentuan khusus narkotika, psikotropika, dan prekursor farmasi, terdapat 7 poin, di mana poin-poin tersebut membahas terkait prinsip umum, personalia, bangunan dan peralatan, operasional, narkotika, psikotropika, dan prekursor kembalian, dan yang terakhir dokumentasi. Dalam prinsip CDOB harus dilakukan dalam rangka pemenuhan CDOB termasuk untuk mencegah terjadinya penyimpanan dan atau kehilangan dari jalur resmi distribusi. Distribusi narkotika, psikotropika, dan prekursor farmasi wajib memenuhi peraturan perundang-undangan dan CDOB. Selanjutnya adalah personalia, di mana penanggung jawab mutlak ialah seorang apoteker yang telah memenuhi persyaratan secara perundang-undangan. Persyaratan bangunan dan peralatan yang digunakan untuk mengelola narkotika, psikotropika, dan prekursor farmasi wajib memenuhi peraturan perundang-undangan, di mana tempat penyimpanannya harus terjamin keamanannya, serta memiliki kunci yang dipegang oleh penanggung jawab fasilitas, yaitu seorang apoteker yang telah mematuhi peraturan perundang-undangan, atau dapat dipegang oleh personil lain, di mana yang dimaksud ialah tenaga teknis kefarmasian atau kepala gudang, serta akses personil harus dibatasi untuk menjaga keamanan dari produk-produk. Pada bagian operasional terdapat 7 poin. Poin pertama membahas terkait kualifikasi pemasok, di mana pemasok yang menyalurkan narkotika wajib memiliki izin khusus sebagai fasilitas distribusi atau industri farmasi yang memproduksi narkotika. Izin tersebut diterbitkan langsung oleh Menteri Kesehatan. Selanjutnya ialah kualifikasi pelanggan, di mana narkotika hanya dapat disalurkan kepada instalasi farmasi pemerintah, apotek, klinik, dan rumah sakit yang telah memiliki kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sementara psikotropika dan prekursor farmasi dapat disalurkan melalui fasilitas industri, fasilitas distribusi lain, apotek, rumah sakit, klinik, serta puskesmas yang memiliki kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya ialah pengadaan. Pengadaan surat pesanan harus sesuai dengan format-format khusus. Terdapat beberapa perbedaan antara surat elektronik dengan surat manual, di mana surat elektronik kita harus menjamin bahwa penggunanya hanya apoteker, serta surat manual kita harus membuatnya itu asli dalam rangkap 3 tanpa fotokopian dan harus ditandatangani oleh apoteker dengan mencantumkan nama dan nomor SIPA atau surat izin praktik apoteker. Surat pemesanan berlaku untuk masing-masing narkotika, psikotropika, dan prekursor farmasi. Untuk surat pemesanan narkotika hanya untuk satu jenis narkotika setiap surat pemesanan. Sementara untuk psikotropika dan prekursor farmasi dapat digunakan untuk satu atau beberapa jenis setiap surat pemesanan. Selanjutnya ada penerimaan produk. Pastikan nomor, jenis, nobis, tanggal kadaluarsa, jumlah, kemasan, faktur, serta sertifikat of analysis untuk bahan obat sesuai dengan pesanan. Pastikan juga kondisi kontainer dalam keadaan baik. Jika terdapat produk yang tidak sesuai, maka segera lakukan retur. Dan produk-produk yang tidak sesuai segera didokumentasikan dan dikarantina.
Selanjutnya ialah penyimpanan. Penyimpanan narkotika, psikotropika, dan prekursor farmasi wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk penyimpanan prekursor farmasi dalam bentuk obat jadi dilakukan secara aman berdasarkan analisis resiko dari masing-masing fasilitas distribusi. Antara lain seperti penyimpanan dilakukan pada suatu area yang mudah diawasi oleh penanggung jawab fasilitas distribusi, yaitu seorang apoteker. Memisahkan dan memberi status yang jelas terhadap narkotika, psikotropika, dan prekursor farmasi seperti melihat hasil penarikan kembali atau rekal, melihat tanda kadaluarsa, melihat barang-barang atau produk yang rusak, serta melihat kembalian. Sebelum dilakukan investigasi atau pemusnahan obat kembali ke pemasok. Selanjutnya ialah pemusnahan. Pemusnahan dilakukan oleh penanggung jawab fasilitas distribusi dan disaksikan oleh petugas Dinas Kesehatan Provinsi atau Balai Besar atau Badan POM setempat, serta dilakukan berita acara pemusnahan yang ditandatangani oleh penanggung jawab fasilitas distribusi dan para saksi. Apabila pemusnahan dilakukan oleh pihak ketiga, maka pihak ketiga termasuk dalam bagian saksi selain pemilik narkotika. Untuk laporan pemusnahannya memuat sekurang-kurangnya ada nama narkotika atau psikotropika dan prekursor farmasi, jenis dan kekuatan sediaan, isi kemasan, jumlah, dan tanggal kadaluarsa. Terus ada tanggal, tempat, dan waktu pelaksanaan pemusnahan, serta cara dan alasan pemusnahan, dan menuliskan nama penanggung jawab fasilitas distribusi dan nama saksi-saksi yang ada. Selanjutnya ialah penyaluran. Dalam hal ini kita harus memperhatikan tahap-tahap seperti penerimaan pesanan, pengemasan, dan pengiriman. Pada penerimaan pesanan, kita harus memastikan bahwa surat pesanan menggunakan format khusus. Kita harus perhatikan keaslian dari surat pesanan, serta kebenaran dari surat pesanan, dan keabsahan surat pesanan yang ditandai dengan tanda tangan dan nama dari penanggung jawab, serta nomor izin praktek apoteker penanggung jawab dan distempel oleh fasilitas distribusi atau sarana pelayanan kefarmasian. Untuk pengemasan, setiap pengemasan harus dicatat dalam kartu stok dan disahkan dalam paraf kepala gudang. Untuk pengiriman harus disertakan dengan dokumen pendamping seperti fotokopi surat persetujuan. Selanjutnya ialah kegiatan ekspor dan impor. Tentunya kita harus mematuhi peraturan perundang-undangan. Untuk surat pemesanan harus disertakan dengan estimasi kebutuhan tahunan dari pengguna. Dan untuk kegiatan impor harus segera dilakukan paling lama 7 hari kerja setelah surat pesanan diterima. F. Membahas terkait narkotika, psikotropika, dan prekursor farmasi. Ketentuan tentang ini kembali mengacu kepada bab 5 tentang keluhan. Yang terakhir ialah dokumentasi. Pencatatan mutasi narkotika, psikotropika, dan prekursor farmasi wajib dilakukan dengan tertib dan akurat. Pencatatan mutasi dapat dilakukan dalam bentuk kartu stok manual maupun kartu stok elektronik, di mana pencatatan mutasi paling sedikit terdiri atas nama, jumlah kesediaan, tanggal, jumlah yang diterima, tanggal dan nomor dokumen serta tujuan penyalur, jumlah yang disalurkan, serta paraf atau identitas petugas petunjuk. Serta stok opname harus dilakukan secara berkala selama sebulan sekali. Sekian dari pemaparan yang saya sampaikan, semoga bermanfaat.